itu apa yang bisa adik-adik lakukan dalam mewujudkan mimpi adik-adik yang singkat itu. Nah, saya selalu katakan bahwa saya punya konsep ini, mungkin kemarin saya sudah jelaskan di acara BEM ya beberapa saat yang lalu, tentang konsep menjadi generasi terbaik sukses dunia akhirat. Di dalam Al-Quran dikatakan kuntum khairu ummah. Anda itu generasi yang terbaik. Kenapa generasi terbaik? Ya, Anda termasuk generasi yang terbaik yang memerintahkan kepada kebaikan, mencegah orang dari perbuatan buruk. Nah, untuk bisa menjadi generasi khairul ummah, maka dibutuhkan faktornya. Apa sih kira-kira untuk bisa menjadi generasi khairul ummah? Yang pertama dibutuhkan Al-Quran. Bersahabatlah dengan Al-Quran. Saya senang di semester ini, di kelas kita ini, ada 5 orang hafiz 30 juz. Dan sisanya tentu ada hafiz 25 juz, 20 juz, dan berapa juz yang berikutnya. Masya Allah. Berteman sama manusia, itu akan terhenti ketika kita mati. Berteman dengan Al-Quran, tidak akan pernah berhenti. Sampai kematian, sampai nanti kita ketemu Allah, tetap dia menemani kita, bahkan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Dan itu semua adik-adik sudah miliki. Teruslah menjadi ahli Al-Quran. Yang ahli Al-Quran yang Allah jaga di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Karena itu Rasulullah mengatakan indikatornya adalah ahli Al-Quran itu khairukum man ta'allama Al-Quran u'allamahu. Orang yang baik itu kata Rasulullah adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau pula mengajarkan Al-Quran. Meskipun terbata-bata mengajarkan Al-Quran, adik-adik jangan pernah berhenti. Ada banyak orang-orang yang mendoakan adik-adik, ada banyak orang yang kemudian ya mendoakan guru-guru Al-Quran seperti adik-adik yang Masya Allah luar biasa. Semangatlah terus belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, adik itu akhlak. Rasulullah mengatakan orang yang terbaik itu orang yang punya akhlak yang baik. Apa itu akhlak? Sikap kita. Bagaimana sikap kita saat kita dapat nilai A? Wah, nilai A men, keren gitu. Bagaimana sikap kita saat dapat nilai B kira-kira? Ya, B mah, B lagi. Bagaimana sikap kita dapat nilai C? Ya Allah, astagfirullah dapat C mah gua kira-kira semester ini keren banget pemain berapa kira-kira gitu. Nah, bagaimana sikap kita? Begitu juga dalam keseharian, akhlak. Wajar kalau kemudian Rasulullah itu diutus liutam mimma makarimal akhlak, untuk memuliakan akhlak. Kalau orang-orang dulu itu sebelum mencari ilmu, dia belajar akhlak dulu. Nah, kalau kita sekarang belajar ilmu, akhlaknya lupa kadang-kadang. Wajar kalau kemudian bagaimana ikhtiramnya Imam Syafi'i kepada gurunya, Waqi misalnya, ya. Sakautu ila Waqi, saya melapor pada guruku Waqi. Su'al hifzi, tentang sulitnya belajar, sulitnya menghafal. Apa kata gurunya Imam Syafi'i? Ya, fa'arsadani, dia mengingatkanku bahwa ilmu itu nur, ilmu itu cahaya Allah. Wajar kalau kemudian cahaya sulit menghafal karena ada maksiat, ada dosa yang dilakukan. Nah, oleh karena itu tinggalkanlah ma'asi, pastilah Allah akan titipkan ilmu yang banyak. Masya Allah, itu luar biasa guru-guru kita, ulama-ulama terdahulu yang mementingkan akhlak. Yang ketiga, hidup bermanfaat. Rasulullah mengatakan orang yang terbaik itu yang tola umruhu, panjang umurnya dan baik pula budi pekertinya. Orang yang terbaik itu kata Rasulullah yang banyak manfaatnya bagi banyak orang lain. Hidup ini bukan persoalan panjang atau pendeknya umur. Persoalan bermanfaat atau tidak kita dalam umur-umur yang pendek ini. Umur Rasulullah mengatakan umur ummati baina sittina wa sab'in. Antara 60 sampai 70 tahun umur kita. Singkat atau panjang adik-adik sekalian? Pendek lah, Dek. Kalau 60 tahun saja hidup kita, ya tidur kita 1 hari 8 jam standar orang Indonesia. Berapa lama kita tidur adik-adik sekalian? Hampir 20 tahun loh, Dek, tidur aja tuh. Kalau kemudian 1 hari kita belajar seperti ini 8 jam lah, ya kan? Kalau orang bekerja aja sekitar 8 jam di Indonesia, 20 tahun hanya kerja, hanya belajar loh, Dek. Generasi milenial, generasinya adik-adik hari ini tuh nggak bisa lepas dari namanya gadget. Itu hampir 16 jam loh hasil riset menunjukkan. Nah, kira-kira berapa jam kemudian ketemu Allah, melebihi Allahnya. Jadi Masya Allah luar biasa. Singkat banget, Dek. Tahu-tahu sudah zuhur, sudah asar, sudah maghrib, tahu-tahu besok begitu lagi terus. Nah, oleh karena itu harus punya mimpi, Dek. Mimpi. Jadi apa? Ini saya selalu katakan, konsep saya yang selalu saya katakan 3D itu. D yang pertama dosen, D yang kedua dagang, D yang ketiga dakwah. Nah, saya bagi nih. Pertama, carilah ilmu. Di dalam Al-Quran itu dikatakan dalam surah Al-Mujadalah, orang yang Allah angkat derajatnya itu orang berilmu dan orang beriman. Tidak disebut pedagang. Tidak disebut yang lainnya. Jadi spesial adik-adik ini luar biasa. Adik-adik ini ilmuwan yang Allah akan angkat derajat adik-adik. Oleh karena itu saran saya, ya, semangat terus mencari ilmu, luar biasa.
mencarinya dapat pahala. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Orang mencari ilmu itu dianggap fi sabilillah sampai dia pulang, sampai dia mati. Masya Allah. Yang kedua, menyampaikan dapat pahala. Yang ketiga, saat meninggal ilmuwan itu pahalanya ngalir. Wah, kebayang passive income-nya, Masya Allah. Ada murid-murid yang mendoakan. Aduh, itu bikin saya semangat, adik-adik sekalian. Jadi semangat terus cari ilmu, semangat mengamalkan ilmu, semangat mengajar seperti ini. Karena luar biasa penghargaan Allah terhadap ilmuwan itu. Jadi Masya Allah, luar biasa. Tapi bangun semangat. Saya dulu S1, Alhamdulillah, qadarullah 4 tahun. 4 tahun kurang. S2, 1 tahun 8 bulan. Kado ulang tahun saya di S2, itu umur 25 tahun. Saya bermimpi menjadi seorang seperti Profesor Abdul Salam, peraih Nobel Islam pertama orang Muslim. Umur 26 tahun meraih gelar doktor. Akhirnya saya S2 angkatan pertama ekonomi Islam di UIN. Ya, saya selesai 1 tahun 8 bulan, terus S3. S3 semangat itu pengen jadi dokter muda. Umur 25 tahun masuk S3, angkatan pertama bersama teman-teman saya Prof. Ais yang sekarang jadi guru besar semua di UIN ekonomi Islam. Umur 25. Lalu idealnya S2 kan 2 tahun. S3 2 tahun idealnya kan. 1 tahun di kelas, 1,5 tahun lagi nyusun disertasi atau macam-macam. Teman-teman saya bilang, kalau saya ngajar di UIN macam, ngapain cepat-cepat jadi dokter? Masih muda katanya. Oh iya juga saya bilang kan gitu kira-kira gitu. Akhirnya saya melakukan perjalanan lah Malaysia, Singapura, lalu ke IDB, ya ketemu Mr. Capra di Bank Islam Dunia di Jeddah, macam-macam. Akhirnya di umur 30 saya selesai doktornya deh. Jadi umur 30 tahun. Nah, saya berharap kalau adik-adik serius nih ya, kalau adik-adik serius, ya umur 27 tahun, insya Allah adik-adik bisa jadi dokter muda. S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 2 tahun, umur 27, catat. Saya punya mimpi ingin menjadi dokter muda, hafal Quran 30 juz di usia muda. Yakin dan percayalah, mimpi itu gratis loh, Dek. Kalau ada yang tidak pernah bermimpi, mungkin nggak mimpi itu bisa tercapai? Mau kemana kamu, nak? Nggak tahu. Jam berapa kamu berangkat ke Surabaya, nak? Nggak tahu. Kira-kira jadi berangkat nggak? Ayo, nggak jadi. Jam berapa, nak, kamu ke Surabaya, nak? Oh, saya mau berangkat jam 5. Masih jadi nggak berangkat nggak? Apa? Masih, karena tertunda. Jadi. Orang yang sudah punya mimpi saja masih bisa tidak terwujud. Apalagi orang yang tidak punya mimpi. Mustahil, men. Orang yang tidak punya mimpi itu sama dengan merencanakan sebuah kegagalan dalam hidupnya. Kalau Hendra Khalid umur 30 tahun jadi dokter, yang semula saya bermimpi umur 27 tahun, saya berharap anak-anak muda hebat seperti adik-adik punya mimpi, tulislah di meja belajar, di laptop itu. Wujudkan terus. Saya ingin Allah bersama kita. Terus semangat. Kalau hari ini adik-adik semangat, senang dengan saya, dosen-dosen muda ekonomi syariah. Suatu saat murid-muridnya adik-adik senang. Adik-adik menjadi dokter-dokter, profesor-profesor muda di usia yang luar biasa. Amin ya Allah. Hari ini banyak loh, Dek, murid-murid saya sekarang S3, ada di UMJ macam-macam. Yang dulu pernah saya ajar. Ketemu saya, Pak Hendra, wah keren Pak Hendra. Saya sekarang, oke, kita duduk bersama-sama. Saya senang sekali, suasana. Jadi mulai hari ini, semangat terus, tapi jangan lupakan Allah. Berangkatlah, pas buka laptop seperti ini, ya Allah, bismillah ya Rabb, titipkan hamba ilmu ya Rabb. Yang ngasih ilmu itu Allah, yang tidak ngasih ilmu itu Allah, yang ngangkat derajat kita Allah. Kalau nanti sudah mulai normal, berangkat dari kos-kosan, dari rumah itu, bismillah ya Rabb, aku berangkat ya Rabb, ya, berangkat ke kampus dengan izinmu ya Rabb, titipkan ilmu ya Rabb, engkau yang ngasih ilmu ya Rabb. Masya Allah. Begitu juga adik-adik muda seperti ini, mungkin saya berdoa, ya Allah, mudahkan ya Rabb, hamba mengajarkan ilmu ini ya Rabb, sehingga mudah saja. Jadi bukan karena kehebatan kita semuanya. Yang kedua, bermimpilah jadi pengusaha, pedagang. Kalau punya ilmu saja kita bisa hidup, pasti kita akan bisa lebih baik lagi hidupnya kalau punya ilmu dan punya bisnis. Orang tanya, Pak Hendra sudah dokter, ngapain lagi dagang? Emang nggak malu? Di TV masuk, TV radio macam-macam. Dokter Hendra Khalid dagang. Malu nggak? Nggak usah malu. Putuskan urat malumu itu, pasti kamu bisa jadi pedagang yang hebat. Saya cuma sederhana. Kenapa Pak Hendra pengen jadi pedagang? Saya bilang, makan kayak Rasulullah, minum kayak Rasulullah. Giliran dagang, nggak punya dagangannya. Kira-kira 100% kayak Rasulullah nggak? Kalau adik-adik mau zakat,
punya dagangannya. Kalau nggak punya dagangannya, apa yang mau dizakatin? Nah, ayo, adik-adik itu tadi sudah bermimpi ingin menjadi orang yang punya zakat yang banyak. Harus punya alatnya dagang. Rasulullah itu hampir 28 tahun loh dagang. Ya, umur 12 tahun sudah melakukan perjalanan dagang antar negara. Ya. 7 di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, kulluhum tujar, semua mereka pedagang. Mana yang lebih cepat kaya? Pedagang atau ilmuwan? Dagang. Dagang. Kalau mau bangun masjid, yang dicari siapa? Pedagang atau ilmuwan? Dagang. Hah? Dagang. Kalau mau bikin rumah tahfidz, yang dicari pertama siapa? Wanda yang pedagang atau Wanda ilmuwan? Atau Khadijah ilmuwan atau Khadijah pedagang yang cari? Atau Indah nih? Siapa yang dicari? Ya kan? Pedagang dulu baru ilmuwan. Baru ilmuwan. Nah, jadi sama cerita Pak Indra tadi, Mbak ajarin aku ilmu Mbak. Ya baik. Mbak minta uangnya Mbak, aku pengen makan Mbak. Maaf ya Dek, aku kasih ilmu aja hari ini boleh nggak Dek? Gitu. Nggak tepat sasaran. Orang minta uang ya kasih uang gitu. Minta ilmu nggak ada ilmunya, minta uang nggak ada uangnya. Maaf ya Mbak, maaf ya Dek, kasih senyuman aja lah hari ini Dek. Spesial untuk Dek, kira-kira gitu. Sedekah Pak. Ya, gitu. Jadi harus tepat sasaran. Orang minta ilmu kasih ilmunya, orang minta uang kasih uangnya, orang minta senyuman kasih senyuman. Jangan terbalik. Jadi mulailah dagang ya. Proses belajar bisnis today 20 tahun lamanya. Learning proses dalam ilmu bisnis itu 20 tahun. Artinya kalau adik-adik mulai dagang umur 20 tahun, kayanya umur 40 tahun. Ingat, dalam ilmu penyakit, umur 40 tahun itu sudah keluar lampu merah namanya. Seperti Pak Hendra ini 43 sekarang nih. Umur 40 itu sudah keluar tuh. Ya, makan ini sedikit sudah asam urat, makan ini sedikit perut sudah nggak enak atau macam-macam. Kira-kira itu pendapatan atau pengeluaran? Pengeluaran. Jadi kalau adik-adik mulai bisnis sejak kuliah sekarang, ya, itu Masya Allah, sekarang umur adik-adik 20, wah kayaknya umur 40 itu sudah luar biasa. Nanti punya rumah tahfidz semua, nggak perlu merengek pada orang lain, merengek pada Allah, Masya Allah, keren banget. Nah, sekarang banyak tuh ilmu yang saya ajarkan sekarang tuh banyak tuh di Makassar, saya sekarang, Pak, Alhamdulillah ilmu saya terapin Pak, sekarang saya punya usaha keren, wah saya seneng banget, luar biasa. Ya, zakat saya banyak sekarang Pak, bagus, saya bilang gitu. Nah, jadi semangat terus. Kalau mulai dagangnya umur 30 tahun, kayaknya umur berapa, Dek? 50 tahun. 50. Nah, kebayangkan 30 tahun sudah punya anak. Sekali merojol, ya kalau normal cuma berapa juta. Kalau sesar 10 juta mintanya itu. Jadi kan titip uang 10 juta langsung. Dagangnya belum mulai. Pengeluaran atau untung atau rugi? Nah, kebayang lah adik-adik kira-kira gitu ya. Sudah semangat dagang lah mulai hari ini di tengah kesibukan kuliah dan berbagai macamnya. Apalagi sekarang harus dari rumah, kan bisa kan dagang kan gampang sekarang kan mah. Gitu kan. Lalu kemudian semangatlah, mudah-mudahan suatu saat saya ingin ada Khadijah modern, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dari IIKI yang ada, Dek, Masya Allah luar biasa. Ekonomi syariah ini bisa maju kalau ada pedagangnya, Dek. Coba sekarang kalau semuanya ingin bermimpinya jadi pekerja di bank syariah, lalu siapa yang nabung? Kalau nggak ada yang nabung, bank syariah tutup nggak? Tutup. Saya belum tanya, nanti biasanya pertanyaan saya kalau di kelas di pertemuan pertama ini, mau jadi apa kamu nak? Saya bilang gitu. Pak, saya mau kerja di bank syariah Pak. Oh, saya bilang nanti kalau nggak ada yang nabung siapa? Bangkrut bank syariahnya, bangkrut asuransi syariah, bangkrut pasar modal syariahnya. Jadi bermimpilah jadi penabung di bank syariah, menjadi memberi zakat, muzaki bukan mustahik zakat. Terakhir, dakwah. Ya, dakwah itu menjadi sangat penting. Ada dia punya ilmu banyak, punya bisnis, tapi nggak ada semangat dakwah. Cuma deh. Wal asri innal insana lafi khusrin. Illa alladzina amanu ya wa amilus salihat, beramal saleh, beriman, beramal saleh. Yang ketiga ini wa tawasau bil haq, jadi ustadz dakwah. Ya, jadi Masya Allah luar biasa. Itu semangat Masya Allah luar biasa. Ya, saya Masya Allah, saya cuma membayangkan ketika Rasulullah tidak ada, suatu saat kita ketemu Rasulullah kelak di akhirat, Rasulullah mengatakan, makasih ya kamu sudah teruskan dakwahku ya.
andai kata kamu tidak teruskan dakwahku dengan Al-Quran, dengan hartamu, dengan tenagamu, mungkin siapa lagi meneruskan ajaran Islam ini? Masya Allah, kalau laki-laki mungkin Rasulullah peluk, makasih ya makasih, kata Rasulullah. Kebayang oleh kita hari ini Rasulullah sudah tiada, Utsman bin Affan nggak ada. Kalau bukan kita yang meneruskan dakwah itu, siapa lagi kira-kira? So, sebarkanlah Islam, indahnya Islam dengan Al-Quran, dengan ekonomi syariah, dengan zakat, wakaf, dan berbagai macam. Sehingga suatu saat kita akan ketemu Rasulullah, dan Rasulullah meluk kita. Masya Allah. Saya pikir itu semangat 3D dari Pak Hendra untuk adik-adik sekalian. Alhamdulillah hari ini, ya 3D itu Pak Hendra lakukan sebagai dosen, mengajar adik-adik. Yang D kedua dagang, nggak usah malu. Kalau adik-adik lihat postingan Pak Hendra kadang-kadang lagi naik sepeda ontel, lagi nenteng barang, ya, cuek aja. Ya dokter aja nggak malu dagang, masa S1 malu dagang, kira-kira gitu. Motivasi dalam hidup. Oh, Pak Hendra dokter nggak malu dagang ya. Masa saya S1 belum juga selesai, masa malu dagang? Semangat, semangat, semangat. Mimpinya bagaimana zakat lebih banyak, sedekah lebih banyak, tiap hari gitu. Lalu yang ketiga dakwah. Oh, Pak Hendra aja nggak malu, semangat dakwahnya. Masa saya malu-malu, kira-kira gitu. Semangat terus. Saya pikir itu 3D, semangat 3D untuk adik-adik sekalian di semester ini. Bangunlah hari ini, bangun dan bangun terus bangkit. Saya pikir itu. Any question for me? Ada pertanyaan? Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Amin.